Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, adik-adik jamaah subuh rahimakumullah. Monggo kita wiwiti kajian kita enjang menika kanthi nyuwun ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sesarengan kita wiwiti kanthi doa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sama sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah Allah paring kegiatan datang kita kagem menahan diri dari rasa lapar, dari rasa haus, dan dengan kita menahan diri dari lapar dan haus, dari mencegah makan dan minum, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan nafsu yang ada pada diri kita ini menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, pada hakikatnya nafsu itu la amaratum bisu. Jadi senantiasa mengajak kepada keburukan, senantiasa mengajak kepada kejahatan. Itu nafsu. La amaratum bisu. Ngendikane Gusti Allah, kecuali apabila dirahmati oleh Allah. Jadi ketika nafsu itu mendapatkan rahmat Allah atau dirahmati Allah, maka nafsu itu menjadi potensi, menjadi kekuatan kita untuk melakukan sesuatu kebaikan. Sama sekalian, Allah telah memilih dan menjadikan syariat puasa itu untuk menundukkan nafsu kita agar kemudian nafsu kita ini menjadi nafsu yang selalu dirahmati Allah. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, manusia ini kemudian nafsunya tidak terkendali, itu banyak disebabkan karena makan. Jadi disebabkan karena makan. Makhlukipun Gusti Allah yang namanya malaikat, itu dia tidak punya nafsu. Dia adanya hanya taat sesuai dengan jobipun piyambak-piyambak. Yang jobnya itu bertasbih, ya dia selamanya bertasbih. Orang neko-neko, orang ono penginan liya. Yang jobnya beristighfar, dia istighfar terus dan sebagainya. Kenapa malaikat itu tidak punya nafsu? Karena malaikat tidak makan. Lan awake dhewe ngrasake ngraoskan Bapak Ibu, nalika kita dalam keadaan lapar yang disengaja, lapar yang diprogram, ya, itu berbeda dengan lapar mergo kahanan. Ya. Beda hasilnya. Kalau lapar orang yang berpuasa, laparnya orang yang berpuasa, insya Allah dia akan kemudian bisa menundukkan hawa nafsunya. Tentu hakikatnya Allah yang menundukkan nafsu kita dan kemudian merahmati. Coba panjenengan bayangkan nek awake dhewe ora mangan genep 3 dina 3 hari 3 malam. Mungkin nafsu kita juga sudah hilang.
tidak akan aneh-aneh ana wong ramangan 3 dina napa mulih gedene nganti seminggu kok pengen zina niku kok ora ono. Nah, udah tidak ada lagi nafsunya ketika dimatikan dengan lapar, dengan tidak makan itu. Nah, tentu Allah sangat paham seberapa kekuatan manusia untuk kemudian bisa menahan lapar dan dia kemudian tetap bisa bertahan hidup, bisa berkarya, bisa beribadah. Nah, dengan puasa menika sama sekalian, mugi-mugi kula miyasami ngraosken bahwa dengan puasa dari hari ke hari kemudian kita merasakan nafsu kita ini semakin terbimbing niku maksudipun ngaten. Nah, ketika orang tidak pernah berpuasa, Bapak Ibu, keinginan untuk mengikuti syahwat menika luar biasa. Jadi mengikuti syahwat menika nggih macam-macam nggih. Syahwate wong sugih karo syahwate wong miskin beda. Syahwate wong miskin pengen apa? Pengen sugih. Nek syahwate wong sugih pengen nggih ngecake sugih niku. Ya nggo mangan, pokoke mangan ki kudu enak. Saiki ning kene sesuk kono angger krungu ana tempat-tempat kuliner ingkang wah ketoke kok apik kuarani ya. Kemudian pengen omahe apik ya. Nek wis omahe apik isine ya nek iso diganti niku. Isine maksudnya sing ngurusi omah niku. Niku syahwate wong sugih niku. Kursine wis diganti, kendaraan wis ganti, akhirnya sing urung ganti apa iki sing reresik omah. Ini sahabatnya wong sugih, Pak Bu. Akan selalu begitu. Nah, teman sekalian, senadyan ngaten kula penyasami tasih berharap datang Allah menika paring pangapunten datang kita. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu ketika kita melakukan kemaksiatan, itu semoga maksiat kita itu karena mengikuti syahwat saja dan kemudian Allah membimbing. Karena maksiat yang disebabkan karena mengikuti syahwat itu masih diharapkan, masih ada harapan untuk kembali kepada Allah dengan taubat. Tetapi ketika maksiat yang kita lakukan itu karena sombong, nah ini yang bahaya. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita lakukan itu karena sombong, karena kita merasa kuat, merasa mampu, maka ini menjadi bahaya. Contohnya pun sinten Bapak Ibu. Nabi Adam itu pernah berbuat dosa. Dosanya pun apa Pak Bu? Mendekati pohon khuldi. Itu dosanya, kemudian memetik buahnya diberikan kepada istrinya. Nah, dosa yang dilakukan Adam, Nabi Adam, itu karena syahwatnya, karena keinginan nafsunya. Maka kemudian Nabi Adam diampuni oleh Allah, tentu dengan cara menyadari kesalahannya, mohon ampun kepadanya dan bertaubat. Maka Nabi Adam doanya menika Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadar bahwa dia melakukan kesalahan dan beliau mohon ampun kepada Allah, karena kalau tidak diampuni pasti akan menjadi golongan orang yang sangat rugi. Nah, beda dengan dosanya iblis. Iblis itu berdosa, bermaksiat kepada Allah karena sombongnya, karena takaburnya. Maka kemudian iblis itu menjadi dilaknat oleh Allah, karena dia bermaksiatnya karena sombong, Pak Bu. Sedangkan Nabi Adam bermaksiat kepada Allah karena mengikuti syahwatnya, kemudian masih dibukakan pintu taubat.
bagi beliau. Yang tentu awake dhewe mboten pareng lajeng wah nek ngono ora apa-apa ya maksiat mergo ngikuti syahwat, tidak boleh. Karena itu akan sangat berbahaya juga ketika kita bermaksiat dengan kita program. Bermaksiat kok direncanakan itu bahaya. Itu akan sangat sulit untuk kemudian kembali kepada Allah. Karena kemudian akan merasa enak dengan maksiatnya itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita semua tentu pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah melakukan dosa. Bahkan mungkin setiap hari tidak kehitung kesalahan, dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita harus punya satu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu harus ada hidup dalam diri kita, dalam jiwa kita, dan kita amalkan. Menapa menika? Ya menika nggadhahi akhlak ingkang tansah istighfar saha taubat. Di istighfar saha taubat. Menika kedah Bapak Ibu. Kanjeng Nabi, nggih Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menika piyantun ingkang dening Gusti Allah sampun dipun jamin di ngapura dosane, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Nek ana dosa ana kesalahan di ngapura dipun jamin. Ini kita paham ya Bapak Ibu. Nabi menika nggih manusia biasa yang kemudian diberikan wahyu. Bedanya itu. Maka ketika diberikan wahyu, Nabi kemudian dari orang yang biasa kemudian menjadi istimewa. Nah, sehingga Nabi menika karena beliau adalah contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu contoh terbaik, tauladan terbaik. Maka seluruh ucapannya, seluruh perbuatannya, bahkan sikap beliau itu menjadi contoh, Pak Bu. Bahkan kesalahan yang beliau lakukan itu pun sesungguhnya adalah takdir Allah untuk dijadikan pelajaran bagi kita. Nabi nate salah mboten Pak Bu? Nate. Ning salahe Kanjeng Nabi niku mila dipun desain dening Gusti Allah, direncanakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Kemudian dari kesalahan itu jadi syariat. Dados pelajaran. Contoh Bapak Ibu, Nabi nika salah setunggal kesalahan yang kemudian menjadi pelajaran adalah Nabi pernah dalam suatu ketika sholat zuhur, ketika berjamaah menika nembe kalih rakaat panjenenganipun salam. Baru 2 rakaat kemudian salam. Nah setelah itu beliau kondur, rumahnya sangat dekat ya, bahkan mepet masjid. Kalau sekarang rumah Nabi itu ya di dalam masjid, Masjid Nabawi ya, yang sekarang menjadi makam beliau. Makamnya Nabi, makam Abu Bakar dan makamnya sahabat Umar. Nika rumiyin dalemipun Kanjeng Nabi. Ya. Kang dipun wastani Raudhah menika. Nah, setelah sholat zuhur Nabi lagi 2 rakaat kok terus salam, terus samunipun nika kondur wonten sahabat ingkang nututi nyuwun prisa ya Rasulullah napa pun wonten syariat enggal sakniki le salat zuhur namung 2 rakaat nika. Nah, Nabi kemudian tersadar bahwa beliau salah, beliau kurang sholatnya. Maka kemudian beliau kembali ke tempat sholat, kemudian bertakbir, ya, menggenapkan sholatnya itu, ditambah 2 rakaat melih. Nah, jadi kesalahan yang beliau lakukan itu kemudian menjadi syariat bagi kita. Oh nek awake dhewe le sholat kurang, berarti kemudian digenapkan.
Nah, sekalian rahimakumullah, kembali kepada akhlak yang harus kita miliki bagi seorang mukmin adalah senang, senantiasa bertaubat dan beristighfar. Amargi Kanjeng Nabi ingkang sampun dipun jamin dening Gusti Allah di ngapura dosane, baik yang lalu maupun yang akan datang kemawon, Nabi selalu beristighfar. Nabi tansah nyuwun pangapunten dhateng ngarsanipun Allah. Wonten hadis saking Kanjeng Nabi wonten sunggalipun riwayat Al-Bukhari, Nabi ngendika mekaten, walillahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min sab'ina marratan. Demi Allah, kata Nabi, demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepadanya. Berapa kali? Fil yaumi aktsara min sab'ina marratan. Dalam satu hari lebih dari 70 kali. Niku Kanjeng Nabi, Pak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lebih dari 70 kali. Berapa? Nggih pokoke punjul, ya, bisa 71, bisa 100, bisa 200. Kemudian dalam riwayat Muslim dipunterangkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin. Karena sesungguhnya aku selalu bertaubat kepadanya dalam satu hari itu mi'ata marratin, 100 kali. Menika Kanjeng Nabi, Pak Bu. Dalam satu riwayat lebih dari 70 kali setiap hari, dalam riwayat Muslim dikatakan 100 kali. Sehingga tidak ada pertentangan antara dua hadis ini. 100 itu ya lebih dari 70. Kalau mau 200 itu juga lebih dari 70. Intinya apa Bapak Ibu? Poinipun bilih Kanjeng Nabi engkang sampun dipun jamin dening Gusti Allah diparingi pangapunten kemawon dosanipun. Menika panjenenganipun tansah beristighfar, bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya. Nyuwun pangapunten dan bertobat. Tobat dumateng Allah menika ya, istighfar dhateng Allah menika mila kedah dipun ikuti kanthi taubat. Jadi kalau beristighfar tidak diikuti dengan taubat niku nggih padha mawon, niku jenenge ngayawara. Beristighfar tapi tetap bermaksiat, maka itu harus kita luruskan. Kalau diri kita sudah beristighfar tapi juga masih ada keinginan untuk selalu bermaksiat. Jadi beristighfar harus diikuti dengan taubat. Dan tidak semua orang Bapak Ibu diberikan kemudahan untuk memohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Maka bersyukur, berbahagia kalau kita masih ringan mengucapkan istighfar dan tentu diikuti dengan taubat menika. Sahabat Ali bin Abi Thalib ngendika mekaten, Allah tidak akan memberikan ilham. Sekali lagi, Allah tidak akan memberikan ilham kepada seorang hamba untuk beristighfar jika dia, Allah, hendak mengazabnya. Jadi Allah tidak akan memberikan ilham bagi seseorang untuk beristighfar jika Allah hendak mengazab dia, jika Allah hendak menyiksa dia.
niku ora diparingi keentengan untuk selalu beristighfar. Maka ini akhlak ini sama sekalian harus kita pupuk, kita rawat ya, agar kita senang beristighfar dan bertaubat. Dan beruntung bagi kita yang dalam catatan amalan kita itu banyak istighfarnya. Garwanipun Kanjeng Nabi Aisyah radhiyallahu anha menika nate ngendika mekaten, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiran. Beruntunglah, bejo bagi siapa saja yang mendapati fi sahifatihi di dalam lembaran amal, di dalam lembaran amalnya termuat catatan napa istighfaron katsiran, istighfar yang banyak. Jadi bejo Bapak Ibu, beruntung bagi seseorang yang di dalam lembaran catatan amalnya itu ada istighfar yang banyak. Berarti tidak terbatas 100 kali. Nah Nabi ngendika kalau lebih dari 70 kali sehari. Berarti ya bisa semakin banyak semakin bagus. Neng misalipun isah istiqomah 70 kali atau 100 kali itu insya Allah sudah sangat luar biasa. Dan kalau kita praktekkan Bapak Ibu, sesungguhnya istighfar sedina ping 100 niku ya ora abot. Karena bisa dilakukan kapan saja. Bahkan kalau kita mau memilih waktu setelah sholat misalnya, setiap ba'da sholat wajib 20 kali itu ya sudah nanti genep 100. Dan itu tidak butuh waktu 1 menit dalam setiap istighfar kita. Tinggal bagaimana kemauan kelompoknya sami. Sama sekalian rahimakumullah. Terus beristighfar dan bertaubat itu dening Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama salaf, menika dipun gambaraken kados dene obat. Kados dene obat. Panjenenganipun ngendika at-taubatu minadz dzambi kasyurbi dawai lil alil wa rubba illatin kanat sababas sahah. Bertaubat dari dosa itu seperti meminum obat yang pahit bagi si sakit. Berapa banyak obat yang pahit kemudian menjadi sebab kesembuhan. Terus ibaratipun istighfaripun nika obat, maksiat kita itu sakit kita, penyakit kita. Maka ini harus diobati dengan istighfar. Maka sama sekalian, mugi-mugi klubnya sami dipun paringi ilham dening Allah remen beristighfar lan taubat. Insyaallah kanthi menika klubnya sami badhe dipun mangapunten ketika kita sudah diampuni dosa-dosa kita, pada saatnya maka kita berhak untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi manfaat wonten kirang salepan pangapunten. Monggo kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.